berangkat dari iman, Pak Bu. Yang disebut ainul basiroh, mata hati manusia itu adalah imanul haq, iman yang benar. Kata Kanjeng Nabi, iman yang benar itu jatuhnya ada di ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu ketika saat jenengan beribadah, seakan-akan hati jenengan itu, meripati hati itu bisa melihat wujudnya Allah, seakan-akan. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihin ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, asatid wa asatidah sewilayah Kabupaten Sleman, wabil khusus jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di luar, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah, di mana kita pada kesempatan malam hari ini masih diberikan anugerah oleh Allah berbentuk taklim muta'alim, dikumpulkan kita di sini majelis dalam rangka ngaji bareng, noto manyang manah ati, biar kita dalam beribadah estu bisa khusyuk ing ngersane Allah. Untuk malam hari ini kami akan mencoba membahas tentang masalah surah Al-Baqarah ayat 238. Piye carane, bagaimana caranya ketika jenengan beribadah itu estu hati itu selalu koneksi terhadap Allah.
Tetapi sebelum kami masuk dalam materi, perlu kami sampaikan bahwasannya kita manusia yang Allah ciptakan di dalam masalah jasmani dan rohani. Gusti Allah juga memberikan panca indera, baik panca indera yang mengenai jasmani maupun rohani. Kita lebih paham Bapak Ibu ketika panca indera kita bahas secara jasmani. Ada mata, ada telinga, ada mulut, ada hidung, dan lain sebagainya. Pada malam hari ini kami akan menyinggung panca indera mata. Jasmani Allah kasih panca indera mata yang disebut ainul basyariyah untuk melihat, memandang terhadap anugerah Allah yang bersifatkan apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa perkara yang ada di langit dan apa perkara isi yang ada di bumi. Berarti mata dohir kita jasmani untuk memandang terhadap sesama makhluk, supaya kita ingat di situ ada kekuasaan Allah. Ini Allah ciptakan memang semata-mata untuk kita ingat bahwasanya di sela-sela seluruh makhluk yang kita lihat, kita saksikan, kita pandang, itu tersimpan rahasia Allah yang disebut sebagai kekuasaan atau anugerah Allah. Ini anugerah yang berkenaan dengan hukum jasmani, dan ini Allah tata di dalam hukum yang Allah sebut sebagai syariatnya Allah. Pandanglah apa yang kuciptakan sesuai dengan apa hukum syariat yang aku perbolehkan. Berarti mata dohir ini tidak boleh asal memandang, harus memandang yang diperbolehkan. Pun ini sudah ada di ketetapan hukum syariah. Tapi ada juga anugerah yang Allah berikan terhadap hambanya berupa panca indera rohani. Rohani panjenengan kali kula juga Allah kasih anugerah, yang anugerah itu berbentuk ainul basiroh. Ainul basiroh boleh kami catat. Mboten napa-napa. Ainul basiroh ini mata ruhaniyah yang sering kita sebut sebagai mata hati. Itu di dalam Islam disebut ainul basiroh.
Ainul Basirah ini mata hati. Kalau Ainul Basariyah, Basariyah iki mata jasad. Pun apa maksud Allah memberikan terhadap hambanya Ainul Basirah? Yang kedua, itu semata-mata untuk bisa dijadikan oleh hamba bersaksi, melihat, memandang terhadap siapa yang dimaksud Kanjeng Nabi di dalam surah Al-Kahfi, ilahukum ilahu wahid, itulah Tuhan yang Maha Esa. Cara Islam Allah. Kalau tadi mata zahir jasmani itu untuk memandang makhluk, supaya kita akan ingat di situ ada kekuasaan Allah, ada anugerah Allah, sehingga mata kita ketika melihat sesuatu yang bersamaan dengan makhluk, ini sesuatu hal yang tidak bisa kita ukur anugerah ini dengan hitungan rupiah. Coba umpama kedua mata kita diganti uang 10 juta diambil, mau enggak? Jelas enggak mau. Siapapun jenengan pasti enggak mau. Padahal ketika saat mata zahir bisa memandang sesuatu, itu seringkali kita enggak bersyukur pada Allah. Padahal itu umpama dinilaikan rupiah berapapun, saya yakin tidak ada yang mau. Kita yang bisa melihat diganti, kamu saya ganti satu mata 10 juta berarti dua mata 20 juta. Tak ambillah mata kamu, tak kasih 20 juta. Saya kira tidak ada yang mau. Leres Bu nggih? Itu pasti. Begitu besarnya nikmat Allah terkait masalah jasmani, belum lagi masalah panca indera, telinga, mulut, bisa berbicara, apalagi kesehatan yang lain. Nggak bisa kita ukur dengan ukuran berapapun, nggak bisa. Tapi mengapa kita umat manusia seringkali lupa dan tidak bersyukur? Alasannya cuman sederhana. Karena kita manusia ini masih belum mengenal dan mampu untuk memandang basiroh kita, mata hati kita terhadap sebenarnya siapa yang memberikan anugerah itu. Alasannya begitu. Coba kalau hati panjenengan kali kula, mata hati ini bisa memandang terhadap yang memberikan seluruh anugerah yang diberikan terkait jasmani ini, saya yakin jenengan pasti tidak ada waktu kecuali hanya bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
jikalau kau mau betul-betul mensyukuri atas nikmat yang kuberikan, maka pasti akan kutambah nikmat yang kuberikan. Tapi sebaliknya, jikalau kau mengkufuri atas nikmatku, maka azabku yang amat pedih yang akan kuberikan. Bapak Ibu, urusan membahas anugerah panca indera jasmani yang Allah berikan, sebetulnya itu lebih mudah kita bersyukur kepada Allah daripada kita mensyukuri anugerah yang kedua, yaitu peninggal atau mata rohania kita. Ingat Bapak Ibu, anugerah yang kedua di sini adalah anugerah yang berkenaan dengan panca indera rohania. Satu aja, basiroh. Apa basiroh itu? Yang dimaksud mata hati, mata rohania untuk bersaksi pada Allah. Bagaimana sih yang disebut basiroh itu apa? Berangkat dari iman, Pak Bu. Yang disebut ainul basiroh, mata hati manusia itu adalah imanul haq, iman yang benar. Kata Kanjeng Nabi, iman yang benar itu jatuhnya ada di ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu ketika saat jenengan beribadah, seakan-akan hati jenengan itu, meripati hati itu bisa melihat wujudnya Allah, seakan-akan. Gambarannya bagaimana? Gini, ketika jenengan beribadah apapun, baik murni maupun tidak murni, dalam hati panjenengan iku muncul satu kesadaran bahwasanya bisanya panjenengan iki beribadah iku semata-mata digerakkan oleh Allah. Hati jenengan kesadaran yang seperti ini disebut mata hati jenengan itu bisa berfungsi. Makanya mengapa lewat hakikat syahadat jenengan kali kula asyhadu, bersaksi melihat la ilaha illallah. Mengapa jenengan iki asyhadu? Ketika asyhadu itu enggak boleh berhenti membaca la ilaha, wajib sampai ke ilallah. Niki yang memandang, yang bersaksi siapa? Ruhaniyah, ruhaniyah jenengan. Kalau bahasa syariat lahir kita harus membaca asyhadu alla ilaha illallah. Prakteknya di hati jenengan harus muncul satu kesadaran, merasakan kehadiran wujudnya Allah dalam diri jenengan. Mana wujudnya Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dialah zat yang maha suci yang memperjalankan atas hambanya di tengah malam. Maksudnya jenengan bisa bergerak ibadah apapun kalau hati jenengan ini sudah
sadar dan meyakini kalau pergerakan ini yang menggerakkan adalah wujudnya Allah di dalam diri panjenengan yang disebut dialah zat yang maha suci. Berarti cara Jawane itu mbah sampean kalih kula dulu kedawuh ngenen, yaiku ngger sing disebut urip kang sejati. Lah ngoten ta? Sing ana slirahmu, sing ana dirimu, sehingga menggerakkan dirimu bisa beribadah apapun. Kalau hati jenengan ini ada satu kesadaran dan merasakan kehadiran Allah dalam diri kita yang menggerakkan seluruh aktivitas panjenengan, berarti jenengan ini mripate ati iku berfungsi. Inilah anugerah yang paling mahal daripada anugerah yang lain. Sebab anugerah ini yang Allah maksud di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah katakan, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Raihlah, golekana, dapatkanlah fima ing dalem apa ataka kang nganugrahake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Raihlah anugerah yang Allah datangkan terhadap panjenengan kali kula. Anugerah yang mana? Disebut dalam ayat itu yaitu darul akhirah, negeri akhirat, negeri ruhaniyah. Inilah yang kumaksud ainul basirah sudah berfungsi. Jenengan ajeng sholat sebelum takbiratul ihram, bila mana hati sampan ada satu kesadaran merasakan kehadiran Allah di dalam diri jenengan yang segala-galanya, artinya Anda berdiri yang mendirikan Allah, rukuk yang merukukkan Allah, sujud duduk semua Allah. Bila mana hati sampean itu terlibat di dalamnya, sudah di zona ini, maka inilah yang dimaksud anugerah yang kekal. Sak gedene anugerah ora ono maneh kejaba anugerah pemberian Allah terhadap hati jenengan bisa merasakan kehadiran Allah. Niki yang disebut darul akhirah. Lalu wala tansa nasibaka minad dunya, anugerah di dunia jasmani tadi, bagiamu dunia jangan kau tinggalkan. Berarti jenengan ning dunya kalih kula niki kudu menikmati apa anugerah yang Allah berikan berupa jasmani. Ketika kita menikmati dan kita tahu siapa yang memberikan, maka hati kita akan bersyukur. Umpama Pak Bu jenengan mata dohir tidak dikasih Allah anugerah bisa melihat, sampean saged ndugi mriki ta? Mboten. Umpama anugerah Allah yang berhubungan dengan sifat sama, pendengaran, salon digowedekne tapi kita nggak bisa mendengar. Terus pundi? Apa ilmu yang disampaikan jelas jenengan gak kerungu, boten midhangetake, otomatis tidak akan paham. Sampai umpama kula ganti duit 5 juta, terus dipundhut Allah
pendengaran jenengan kira-kira mau mboten? Mboten. Makanya Pak Bu, kalau kita sering hati itu sadar kalau semua yang memperjalankan kita sebagai makhluk itu adalah Allah, maka disinilah yang disebut eling atau dzikir. Terus si wong Jawa bejo sing eling. Artine sak bejo-bejone wong sing paling bejo ora ana maneh kejaba ya kuwi wong sing eling nang Gusti Allah. Waktu sholat eling, sadar kalau semua Allah yang menggerakkan. Niki proses makrifat awal. Jadi Bapak Ibu yang sudah senior, saya giring seperti ini karena memang saudara-saudari kita masih dalam kondisi perjalanan awal. Jadi cek mboten bingung, ngoten lho. Pun. Jadi basiroh niki meripat ati yang dimaksud adalah imanul haq. Imanul haq iku iman yang benar, yang Kanjeng Nabi dawuh disebut ihsan. Ihsan. Ihsan itu artinya benar. Benar. Satu contoh, jenengan yang belum pernah ketemu saya itu dibilangi teman, nanti di Jogja Sleman Jalan Mangga, napa Mi? Jalan Mangga nggih Mi? Nomor berapa? 57, 52. Itu ada orang namanya Mukhlason teko Mojokerto ngaji. Wis. Anggap aja jenengan tidak tahu wujud saya. Tahunya itu di medsos. Penasaran tak Bu? Penasaran. Ketika jenengan iki ada keimanan kalau hari ini memang betul-betul klason sing ngaji, bel nih lho Pak, klakson iki lak bel nggih. Mr. Bell yang mengaji, sampai berhubung belum ketemu saya, iman sampai ini belum dikatakan ihsan, belum. Kita umat Islam dikenalkan Tuhan kita oleh Kanjeng Nabi Muhammad yang diteruskan oleh para sahabat, sekarang tabi'in tabi'ina solihin, berhujjah Al-Quran, innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Kita percaya Tuhan kita namanya Allah. Bentuk keimanan kita adalah tarkul ma'asi, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan seluruh apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan seluruh apa yang Allah larang. Ini konteksnya secara jasmani. Hukum syariat itu menata konteksnya jasmani. Oke, akhirnya jasad wajib melakukan sholat, puasa, zakat, haji, udah terjalani secara jasmani. Larangan juga begitu. Cuman sedikit umat Islam khususnya itu mau untuk membahas ngoreksi ruhani. Padahal ini anugerah yang termulia. Tidak hanya jasmani yang Allah kasih, panca indera, tapi rohani juga. Rohani panca inderanya juga sama Pak Bu, sebetulnya dengan panca indera jasmani, sebetulnya sama. Nah, iman kita yang masih katanya belum membuktikan, itu belum bisa dikatakan ihsan.
Jenengan tadi sebelum kesini dan bertemu saya, walaupun benar yang mengaji adalah bel, ya toh, sami mawon toh, klakson itu lah bel toh, sami lah pas, sami mawon nama mawon. Ini belum dikatakan ihsan. Islam sudah, iman kita sudah. Bentuk bukti kalau kita iman yang belum ihsan ya, amar ma'ruf nahi mungkar secara jasmani, tapi rohaniyah belum. Buktinya kok belum? Waktu saya menjalankan ibadah-ibadah mahdhuf, ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, hati saya belum merasakan, belum sadar kalau geraknya itu digerakkan oleh Allah. Justru dalam hati saya merasa saya bisa gerak sendiri, saya bisa sholat sendiri, saya bisa ibadah sendiri. Padahal Allah katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil, milik Allah semuanya. Artinya bisanya terjadi ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang lain karena digerakkan Allah. Hati jenengan kalau belum sadar kalau semua ini sumber bisanya terjadi dari Allah, yang Allah itu sangat dekat pada jenengan Pak Bu, dalam hal kedekatan Allah pada kita sebagai makhluknya, itu di dalam Al-Quran tidak ada yang mengatakan satu ayat pun kalau Allah jauh. Allah itu dekat. Sedekat apapun Allah, jikalau hati jenengan ini, ruhaniyah jenengan ini tentang anugerah belum jenengan kenal, dekat akhirnya menjadi jauh. Coba ibu bapak punya telunjuk, dekatkan terhadap mata dohir jenengan, dekat, kelihatan enggak? Malah justru tidak kelihatan. Laksana seperti itu. Saking dekate wujude Allah terhadap basiroh panjenengan kali kula, akhirnya menjadi basiroh jenengan kali kula tidak bisa melihat. Allah katakan, pesankan terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, dalem Gusti, jikalau hambaku bertanya tentang diriku, jawablah, fa inni qaribun, aku iki dekat. Bapak Ibu, sedikit mawon kula unggahne titik nggih. Pundise miturut ayat itu Allah dekat, kewujudannya mana? Hidup dalam diri jenengan. Karena hidup dalam diri jenengan kali kula inilah akhirnya jasad sampean kali kula bisa bergerak. Tapi jangan mempunyai keimanan gerak jasad karena kita sendiri makhluk. Bukan Pak Bu, geraknya semua makhluk. Walillahil masyriqu wal maghrib, semua itu Allah yang menggerakkan. Jikalau hati sampean sudah ada rasa, ada iman, ada kesadaran kalau segala geraknya makhluk itu ada sang penggerak, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, wujudnya adalah hidup, berarti anugerah ruhaniyah jenengan dari Allah sudah jenengan terima. Dengan cara inilah Bapak Ibu, ati jenengan mengke waktu sholat, walaupun belum ketemu loh ya, tapi sudah hati jenengan merasakan dan meyakini, kesadaran hati sampean semua karena Allah,
maka inilah awal proses jenengan ibadah itu bakal dadi ibadah sing mesti diterami oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dasare di dalam surat Al-Maidah ayat 27 Allah dawuh, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah apapun yang hanya diterima oleh Allah adalah ibadah ketika jenengan ibadah hati sampai dalam posisi bertakwa. Bertakwa itu adalah hati sadar kalau sedoyo semua iki yang punya gerak, yang menggerakkan dan yang memiliki gerakan itu hanyalah Allah. Kita hanya bisa merasakan kehadiran Allah awalnya, akhirnya menumbuhkan satu kesadaran bahwasanya gerak yang ada pada diri kita sebagai makhluk, baik geraknya ucapan, penglihatan, pendengaran, nafas bisa keluar masuk, itu semua sebab karena Allah. Pun apa hubungannya muqaddimah iki dengan surah Al-Baqarah yang mau kita bahas ayat 238. Inilah cara jenengan ini untuk menjadi hati yang bertakwa betul-betul terhadap Allah, sehingga segala amal ibadah secara jasmaniah itu dikomando oleh ruhaniyah sampean. Sehingga bila mana komando rohaniah sampean selalu sadar semua Allah, maka nafsu itu tidak akan bisa masuk dalam hati jenengan. Otomatis waktu sholat, kalau posisi hati sampean seperti ini, nafsu nggak akan bisa masuk. Otomatis jenengan itu bisa akan menjalankan sholat dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 238 ayatnya. Hafidhu dong reksa sira kabeh, don jaga sira kabeh, alas sholawati ing atase piro-piro salat. Di situ ada kalimat as-sholawat, as-sholawati. Iki maknane salat 5 waktu. As-sholawah jamak dari as-sholah. Nek as-sholah itu sholat satu. Nek as-sholawah berarti piro-piro atau banyak sholat. Maksudnya as-sholawah ay al-maktubah, sholat yang diwajib, berarti 5 waktu miturut versi agama Islam. Versi agama Islam di jalur syariah 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hafidhu jagalah as-sholawati ing piro-piro salat ay al-maktubah, yaiku salat yang diwajibkan. Ini dilakukan dijalankan oleh jasmani. Iki syariat. Makanya bicara jasmani itu karena hukum syariat. Apa tujuannya? Kita disuruh untuk menjaga sholat ini. Wama umiru dalam ayat lain. Surat apa nih? Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surat napa niku wis sampeyan doleki dhewe. Surat Qayyimah. Ngoten. Karena ditutup Qayyimah. Qayyimah iki lurus
artinya lurus. Bon. Apa tujuannya? Menyembah. Lah ngeten nggih? Menyembah. Menyembah iku menghadap, wajib bagi yang menyembah ketemu sing disembah. Ini namanya nyembah. Lah, dikembalikan pada kita. Waktu kita sholat, makanya ayatnya itu hafidu ala sholawah, menjaga. Tidak hanya sekedar melaksanakan atau mengerjakan, tapi menjaga. Jagalah hatimu, jangan sampai kau menyembah selain Allah. Pada saat jenengan iki jasmani melakukan sholat 5 waktu. Wama umiru lan ora den perintah sira kabeh illa kecuali liya'budullaha, kecuali hanya menyembah pada Allah. Posisi yang dikatakan nyembah itu adalah asyhadu alla ilaha illallah. Hati jenengan, ruhaniyah jenengan harus bersaksi memandang terhadap wujudnya Allah. Pundi gambarani kalau dikatakan memandang wujudnya Allah, dalam hati sampean sudah ada kesadaran, merasakan, mengimankan bahwasanya olehnya Anda bertakbiratul ihram, Anda ruku, sujud, duduk, semua aktivitas dalam sholat itu bisanya terjadi semata-mata sumbernya dari Allah. Kesadaran hati yang seperti itulah yang disebut sebagai asyhadu, itu bisa sampai pada illallah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah. Berarti pengenalan sampan kali kula datang Tuhan kita Allah tidak cukup sebatas nama. Kita harus paham, kenal Allah juga sifatnya. Besok bulan depan akan kami bahas tentang masalah sifat-sifat wajib Allah, mohal Allah, jaiz Allah. Pengenalan niki namung kula serempetno sok tak mencolot didik supaya besok iku sampean bahas menerima bab masalah sifat Allah itu mudah. Niki langsung tak pencolotkan, ya toh? Langsung wujudi Allah, yaitu hidup dalam diri jenengan. Asyhadu, saya bersaksi, maksudnya ruhaniyah sampean itu harus ada rasa, ada iman, ada kesadaran bahwasanya segala hal apapun atas diri kita itu yang menggerakkan adalah Allah. Buktinya wujud Allah hidup dalam diri kita. Kalau tidak ada Allah, kita nggak akan pernah bisa hadir di sini majelis. Wis, inilah yang dimaksud jadikanlah, jagalah sholat 5 waktu itu untuk sebagai munajat pertemuanmu terhadap aku, kata Allah, dalam rangka nyembah. Ini jarang Pak Bu, ilmu ini jarang dididikkan kita sebagai umat Islam. Bagaimana cara sholat itu biar betul-betul hati merasakan kehadiran Allah? Jarang. Paling yang sering kita bahas dan kita temukan dalam pengajaran masalah sholat, bagaimana bacaan yang benar, syarat sahnya sholat secara syar'i, rukun sahnya sholat secara syar'i, itu kebanyakan jasmani, tapi sedikit sekali yang mau
menerangkan dan membahaskan secara hati atau ruhaniyah bagaimana ketika sholat itu betul-betul hati ada satu kesadaran kalau Allah itu dekat, kalau Allah yang menggerakkan. Jarang sekali. Makanya sholat sampean kali kula niki nggih paling tidak nggih pertama nggih gugur kewajiban, gitu. Paling tidak kita memohon pada Allah supaya dikasih pahala dan surga. Nah, gitu. Tapi hati kita yang kedua mesti dibawa nafsu kemana-mana. Ya, kita dibawa nafsu untuk ingat istri, suami, pekerjaan. Apalagi hujan-hujanan gini, memean belum dientasi, udah kritik. Langsung pada saat itu mesti sampai kali oh iya memeani aku dipawan terno nggih. Begitulah kita. Makanya ini yang saya tunggu-tunggu, Bu. Semoga ada baik dari kalangan keluarga kita, ustadz kita mau membahas dan mengajarkan terhadap hati kita bagaimana cara sholat bisa betul-betul khusyuk pada Allah bagaimana. Masalahnya saya sendiri nggih tambah suwe umur tambah kathah nggih akhire yo game over. Lah ngoten nggih. Mate ngoten. Gak mungkin terus wong Kanjeng Nabi piyambak ae ngoten kok. Salah satu sahabat terdekat Kanjeng Nabi yaitu Sayyidina Umar yang tidak percaya kabar kalau Kanjeng Nabi wafat, ngamuk nih. Lah memang karakternya Sayyidina Umar itu orang keras, nggak menginginkan Kanjeng Nabi sedo, nggak menginginkan Kanjeng Nabi itu lekas berangkat. Tapi apa dikata kullu nafsin dha'iqatul maut. Kanjeng Nabi sampun dawuh innama ana basalum mitsukum. Aku itu sama dengan kamu, sama manusianya. Haus ya minum air, lapar ya makan. Tapi ruh apa minum air kalau haus? Enggak. Lapar hausnya ruh itu karena ruh itu jauh dari Allah. Butanya mata hati kita dikarenakan kita sering lupa pada Allah. Itu yang menjadikan kebutaan hati kita. Pun Bapak Ibu tetap kami berdoa muga-muga semakin zaman semakin tambah bermunculanlah generasi-generasi penyampai tentang masalah ilmu keruhanian untuk bisa betul-betul beribadah itu khusyuk ing ngersani Gusti Allah. Hafidu do jogo sira kabeh ala sholawati terhadap sholat 5 waktu untuk kau jadikan sebagai wasilah atau jalan munajat Anda bertemu Allah. Tapi fakta di lapangan oleh karena kita belum mengenal tentang ilmu tauhid, nggak bisa Pak Bu hati jenengan iki bertemu Allah mboten saged. Ketemu ini malah urusan-urusan dunia. Memang seperti itu. Inilah proses kita kalau kita itu memang betul-betul belum dikasih Allah anugerah yang bersifatkan darul akhirah ruhaniyah dalam surah apa tadi? Al-Qasas ya, ayat 77. Bon. Selanjutnya
habis as-sholawati, maka di situ was-sholatil wusta. Ada terusnya. Was-sholatil wusta. Ya tenang. Tolong di cross check dari segi huruf, make sin apa shot. Dan jagalah sholat tengah. Niki. As-sholah itu jamak sholawat. Kalau sholat itu sholat tunggal, sholat satu. Al-wusta tengah, ini ulama sak dunyo. Sak dunyo loh, boten sak Jogja, boten. Sak dunyo. Itu khilaf. Al-wusta maknane tengah. Ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan maghrib. Padahal asar maghrib itu sudah masuk as-sholawah. Menurut kami, ulama sak dunya belum ada yang berani mengatakan was-sholatil wusta itu adalah sholat yang terjadi pada ruhaniyah. Karena ketidakmampuan kita sebagai ulama masuk di dalam tafsir mutasyabihah. Niki persoalannya. Sebab tafsir itu yang tahu cuman Allah. Karena pandangan basiroh kita itu belum dibuka oleh Allah, dikarenakan kita tidak mau menerima anugerah akhirat tadi. Ini persoalannya. Yun sewu, was-sholatil wusta, mohon izin, ini saya terjemahkan sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah. Kalau as-sholawat 5 waktu itu sholat yang dilakukan oleh jasmaniyah. Mohon maaf yang pernah ngaji ning Romo ilmu sejati, itu namanya wahwa as-sholatun daimun, sholat daim. Kalau kita bicara sholat daim, sholatnya ruh 24 jam Pak Bu, bukan 5 waktu aja. Lu kok bisa? Pundi hujai sampean goleki ning surat nopo, tak wacakno ayati ngeten. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa? Ad-Dzariyat ayat 56. Ad-Dzariyat ayat 56. Allah dawuh, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk jenengan kali kula 24 jam. Baik keadaan sadar atau tidur, nafas sampai niku kan terus berjalan toh. Wajib jenengan kali kula nyembah Allah. Wajib. Tidak hanya 5 waktu saja. Ini kalau saya bicara wassolatil wusta lo ya, 24 jam. Saya katakan sholat tadi adalah nyembah. Dikatakan nyembah yang benar, yang menyembah harus ketemu yang disembah. Bab masalah ketemu niki tahapannya beda-beda Pak. Bab masalah makrifat pada Allah, tingkatan kita sendiri-sendiri. Tingkatan makrifat nyembah yang benar yang paling rendah adalah fa'ilam takun.
Jikalau kau tidak bisa melihat Allah, ihsan loh, ini masalah ihsan. Ya kau harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Berarti jenengan merasa geraknya kita itu hanya digerakkan oleh hati sadar. Di situ berarti inilah makrifat yang paling rendah. Ini cara sampean iku untuk menyembah dengan benar. Dan ini proses, walaupun belum dikatakan makrifat yang kafah sempurna, ya otomatis ada prosesnya dulu. Ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Berarti masih ada dua. Kita yang digerakkan sebagai makhluk, Allah yang menggerakkan sebagai kholik. Itu ada dalam hati kita. Ini ihsan yang paling rendah, makrifat yang paling rendah. Untuk menanamkan kondisi hati yang seperti itu harus sampai sering sekali beraktivitas apapun lewat nafas ini merasa selalu dikeluar dan dimasukkan oleh Allah. Ngoten niku ada yang jawab ngene. Napa kober ta? Apalagi di saat saya itu kerja. Nggih? Nek masalah waktu sholat sih harus bisa. Tapi andai kata di luar sholat, waktu jenengan kali kula ngerumpi, waktu jenengan kali kula tandang gawe kerja, bisakah kober tah? Lah ngeten nggih? Jawabane ngeten. Awal itu wangel Bu Pak. Susah, sulit. Jatuh bangun. Tapi jikalau jenengan ini tidak ada kata putus asa, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron, terus meneruslah kau ingat padaku, berzikir padaku. Itu tadi. Maka dengan begitu yang asalnya susah, sulit, sukar, gak kober, akhirnya dengan sendirinya jenengan iki sambung dengan sendirinya. Dicoba aja. Kulon dhisik tahun 74 niku, tahun 74 diwajibno abah niku dzikir sir ning ati ngucap Allah Allah. Satu hari satu malam 20.000. 20 ubi lah ngoten nggih. Itu untuk melatih. Memangnya kalau bahasa saya jangan jenengan hitung pun sak kobre ae. Sailing ae. Nyun sewu. Justru apa yang kusampaikan iki dzikir apa yang disampaikan abah saya terhadap saya luwih dukur jenengan iki. Nggih. Nek dulu saya itu hanya disampaikan dzikir siri. Sementara jenengan ini tadi saya sampaikan dzikir sirul asror atau dzikir rasa kesadaran. Lah dzikir sir nanti ku sampaikan bulan depan. Jadi tak telekung biar cepat sampean nanti memahami dzikir siri lewat sifat-sifat Allah mudah. Kalau dzikir kesadaran, dzikir rasa itu, dzikir sirul asror sudah jenengan dapatkan keterangannya nanti mudah. Niku maksud saya mekaten. Ibaratin jenengan nek kepingin pelajaran kelas 1 iku SD itu mudah bagi jenengan dadio kelas 6. Nggih? Paling tidak dadio kelas 3. Wah, engkau mudah amean pelajaran kelas 1. Sampai dulu kan ini masuk kelas 1 kok terasa angel pelajaran. Nah ngeten nggih? Suwe-suwe terus munggah kelas loro.
Terus ndelok pelajaran kelas 1 kok gampang. Begitulah proses. Lah sampean saiki tak uncalno. Kelas 6 langsung. Nanti pelajaran kelas 2, kelas 3, kelas 4 biar gampang sampean iki. Ngoten. Wis mboten napa-napa, walaupun kula diseneni gak miturut aturan mboten napa-napa. Wong pertimbangan saya biar jenengan mudah menerima. Pun. Wassalatil wusta iki salat yang dilakukan oleh hati atau ruh. Piye carane? Hati iku bisa dikatakan nyembah sing bener. Itu tadi saya katakan, jikalau hati sampean waktu aktivitas apapun sadar bisanya beraktivitas bukan sumber dari jenengan, tapi sumber dari Allah, yang Allah dalam diri jenengan, kesadaran seperti itulah yang disebut wassolatil wusta. Mesti husuk hati sampean wang. Gak gampang nafsu itu masuk di dalam diri panjenengan ngejak eling nang perkara liya, gak gampang. Karena hati jenengan faqadistam sakabil urwatil wuthqa, selalu sambung menyang sejatine Gusti Allah. Kalau sudah wassolatil wusta iku digandeng dengan as-sholawah. Kalau as-sholawah itu didasari oleh wassolatil wusta, maka ayat berikutnya waqumu lillahi qanitin. Udah jelas. Qanitin memakai makna khosyin, khusyuk. Barulah jenengan bakal bisa sholat khusyuk. Dicoba mawon. Mengke dalu sholat tahajud atau hajat. Sebelum takbir, hati jenengan harus merasakan kehadiran Allah. Sadar takbir sampean iki karena ditakbirke oleh Allah. Rukuk sampean dirukukkan Allah. Coba tak jamin biasa sholat tahajud 2 rakaat 2 menit dadal, iso-iso 5 menit. Gak kroso tapi amen. Gak kroso capek. Tapi justru hati sampean tentrem. Dan atau aktivitas lain. Sebab manusia ini Pak, tidak mungkin secara dohire kuwi sholat secara syariat terus menerus, gak leren-leren, gak mungkin. Kadang nggih dahar, nggih, jenengan nggih ngunjuk, jenengan nggih main HP, jenengan iki aktivitas apa mawon. Lah, piye carane ketika jenengan aktivitas apapun, kerja, makan, minum dan lain sebagainya itu bernilai ibadah. Sebab Allah sampun dawuh surat apa tadi? Ad-Dzariyat ayat 5, 6. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah. Bagaimana aktivitas jenengan itu menjadi nilai nyembah di mata Allah? Itu maksudnya. Berarti jenengan hati harus selalu sholat daim, sholatil wusta. Kan mboten enten jungkar-jungkiri toh nek sholatil wusta. Mboten enten. Jasad sampai aktivitas apapun, tapi hati iku eling nang Allah, alias sadar kalau bukan kita yang bisa beraktivitas, yang beraktivitas yang bisa cuman Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sifat kita makhluk itu tidak punya daya upaya untuk melakukan, bisa melakukan apapun, enggak. Kekuatan untuk melakukan apapun, enggak. Semuanya itu terjadi illa billah, semata-mata sumber datangnya dari Allah. Pun nek sadar kaya ngeten, berarti jenengan telah melaksanakan sholat wusta, baru saged khusyuk. Pun niki Bapak Ibu, ngajiku gak usah suwi-suwi, sing penting cekak, nyun sewu, jelas,
bisa diterima lalu dipraktekkan. Mpun kata-kata siji ndamel ndas ngelu, loro mripat ngantuk gitu. Lho nggih, jujur mawon. Kula eling, kula niki ngaos dateng Mbah Yai Fakih dulu itu ngaji maknani kitab saeling kula Fathul Muin. Jenenge suwe Mbah Yai ku ngaji. Sampai ngantuk kula. Pulpen dulu itu mboten kados sakniki. Pulpen dulu iku dicelup niku lho Pak. Celup. Terus ditulis ngeten. Wong namine arep ngantuk, celup. Bluwap bar ngantuk, gitu. Ya Allah. Tapi kula ikhlas. Ikhlas apapun yang diterjadikan Allah di situ karena memang apapun alasannya saya tidak boleh membantah apa dawuh-dawuh guru Mbah Yai kula. Walaupun lama tetap saya ridho ikhlas. Walaupun ini kiwau melabar mboten apa-apa. Nah sekarang kula ubah sistemnya. Ngaji titik cekak jelas paham dilakoni beres. Besok wulan ngarep ngaji maneh. Lha ngoten lho nggih. Pun Bapak Ibu, yang terpenting adalah materi yang kami sampaikan. Ada yang kurang paham bisa langsung bertanya di majelis. Kula awali dari Bapak dulu. Menawi ada yang perlu ditanyakan kami persilahkan. Monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus, ada beberapa pertanyaan yang perlu kami sampaikan. Namun demikian mohon maaf mungkin di luar konteks tema ini. Yang pertama kaitannya dengan kholwat. Kholwat. Ya, apakah dalam setiap kholwat itu harus ada awalan dan akhiran, seperti halnya kalau kita sholat 5 waktu itu ada takbirul ikram kemudian ditutup dengan salam. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya pernah mendengar dari rekan dan menyarankan rekan itu kepada saya untuk mengikuti torekoh. Nah kemudian pemahaman rekan itu karena ada yang menggelitik saya sehingga saya berusaha untuk mendapatkan mursyid sampai kemana-mana. Saya browsing juga dari Google itu saya nyari-nyari tapi belum ketemu. Saya ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur juga belum ketemu. Akhirnya saya mendapatkan saya ikut dari Sirur Al-Soroid ini. Yang kami tanyakan, pendapat teman saya itu bahwa kalau kita mengikuti torekoh dengan yakin, itu kita sudah walaupun tidak wusul, itu kita sudah dianggap sebagai masuk dalam golongannya daripada yang punya torekoh itu, yang menciptakan torekoh muktabaroh itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj, kaitannya dengan yang Mi'rajnya, Gus. Itu ada cerita dulu bahwa di dalam perjalanan Rasulullah itu Mi'raj itu ada salah satu malaikat. Malaikat itu pengen ketemu dengan Rasulullah. Ini ceritanya, Gus. Malaikat itu tugasnya mencatat air hujan seluruh dunia. Air hujan itu bisa dia catat dengan tepat. Namun demikian katanya malaikat itu beliau tidak bisa mencatat fadilah daripada sholawat. Apakah ini cerita ini benar atau enggak? Demikian Gus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah.
Bon. Pertama tentang kholwat. Apakah ada tatibnya, tata tertib ketika berkholwat? Seperti halnya sholat itu ada niat, takbiratul ihram dan salam. Bon. Mohon maaf bagi ibu yang belum mengenal tentang kholwat sedikit, karena ini pertanyaan harus saya jawab. Nek dereng mudeng nggih mengki disimpen mawon. Ngeten. Apa makna takrif daripada kholwat? Ada yang mengatakan uzlah, ada yang mengatakan meditasi, ada yang mengatakan zuhud. Itu satu beda bahasa tapi ada satu kesamaan. Yang takrifnya atau definisinya adalah yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Yakfur meninggalkan hati jenengan dari iman selain Allah. Yang tadinya dalam hatiku merasa aku yang ngaji, aku yang bisa ngaji, aku yang ngalim, aku yang kaya, aku yang bisa ini bisa itu. Yakfur bit-taghut, ini ditinggalkan. Iman yang seperti ditinggalkan. Wa may yakfur bit-taghut, barang siapa mau meninggalkan iman seperti ini dalam hatinya, maka wa yu'min billah, imannya akan jadi ihsan. Dia akan benar imannya. Apa imannya? Wa yu'min billah, imannya pada Allah. Artinya dalam hati jenengan yang bermunculan adalah kesadaran, merasakan, meyakini bahwasanya semua yang bisa melaksanakan apapun, yang menggerakkan apapun, itu hanyalah Allah. Inilah namanya kholwat. Lah kholwat ini ada dua pandangan. Ada pandangan pertama, kholwat itu bil'am, artinya secara umum. Ada kholwat itu bil khos, secara khusus. Artinya apa? Umum dan khusus. Gini, kalau khusus, jasmani jenengan itu sudah tidak lagi repot urusan apapun. Boleh panjenengan lakukan secara duduk. Cara orang Jawa mungkin meditasi mungkin. Ya, meditasi. Ini secara umum, secara khusus. Berarti jenengan harus apa? Tidak boleh campur dengan istri, suami, anak sampai di kamar sendiri. Ada yang memaknai kholwat khusus itu seperti ini. Intinya, beliau ketika melakukan itu didorong oleh zikir-zikir, amalan-amalan yang bisa meninggalkan iman selain Allah, lalu beriman hanya pada Allah. Apa enggak kerja orang ini? Lawang waktu istirahat kok, waktu khusus. Beda dengan waktu umum. Dikatakan waktu umum, jasmaniyah kita repot urusan duniawiyah sambil kerja. Kok kedah kholwat? Bagaimana kholwatnya? Kholwatnya itu ruhaniyah, tetap merasakan kehadiran Allah. Jadi beriman yang berperan semua apapun dalam kerjaan itu hanyalah Allah, bukan kita. Kita itu laksana sapu, patung, nggak bisa punya gerak, nggak bisa punya gini gitu.
semua yang menggerakkan hanyalah Allah. Hati duduk di situ berarti itu namanya kholwat.